Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam madrasah hebat bermartabat. Semangat pagi anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Hari ini adalah hari kedua kalian mengikuti masa ta'aruf Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Pasuruan. Perkenalkan, nama saya Nunu Handayani. Saya mengajar Bahasa Indonesia dan SBK di Madrasah Sanawiyah Negeri 6 ini. Hari ini kalian akan mendapatkan materi tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Mengapa sih kalian harus mendapatkan materi tentang itu? Karena tak kenal maka tak sayang. Selamat mengikuti materi kali ini.
Kemudian mengenai kegiatan pembiasaan anak-anak di MTS Negeri 6 ini, karena ini adalah sekolah berbasis madrasah, maka pembiasaan keagamaan juga kita terapkan betul di MTS Negeri 6 ini. Misalnya sholat duha, setiap pagi nanti kalian akan diajak untuk sholat duha secara berjamaah. Kemudian sholat zuhur berjamaah itu nanti juga menjadi rutinitas yang wajib diikuti oleh semua siswa, termasuk kalian nanti kalau sudah menjadi siswa di MTS Negeri 6. Kemudian mengenai pembelajaran rutin, anak-anak seperti yang Pak Amin tadi sampaikan bahwa MTS itu adalah sekolah berbasis agama, di mana pelajaran agama itu porsinya lebih banyak dibanding dengan SMP, maka jumlah jam pelajarannya pun juga lebih banyak dibanding SMP. Jadi kalau kalian SMP biasanya pulang jam 12, kalau di MTS maka kalian pulangnya bisa sampai jam 1:30. Kenapa demikian? Karena kalian juga harus mempelajari beberapa mata pelajaran agama. Kemudian, kalau pembelajaran selama pandemi COVID, anak-anak hari ini kita, bangsa Indonesia dan mungkin banyak bangsa-bangsa yang lain sedang mengalami pandemi COVID-19. Karena kita diwajibkan oleh pemerintah untuk melaksanakan protokol kesehatan, maka pembelajaran selama masa pandemi COVID ini kita juga harus menerapkan protokol kesehatan itu. Anak-anak, selama masa pandemi COVID ini kalian nanti untuk sementara waktu akan belajar di rumah, tetapi nanti Bapak Ibu kalian akan mengambil tugas dari madrasah untuk kurun waktu 1 bulan. Jadi Bapak Ibu kalian mengambil tugas-tugas di madrasah, kemudian 1 bulan kemudian mengembalikan tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan itu ke madrasah lagi. Kemudian Bapak Ibu kalian akan menerima tugas yang baru untuk 1 bulan berikutnya. Begitu seterusnya sampai masa pandemi COVID ini dinyatakan oleh pemerintah sudah selesai dan sekolah kembali dibuka, pembelajaran kembali normal lagi. Kemudian anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwa alumni MTS ini sama dengan alumni di SMP. Kakak-kakak kelas kalian itu ada yang bisa meneruskan ke SMA negeri, ada yang ke SMK negeri, ada yang ke madrasah aliyah negeri, bahkan juga ada yang melanjutkan ke pondok pesantren. Jadi kalian tidak usah ragu bahwa lulusan MTS diakui oleh pemerintah sama dengan lulusan SMP. Demikian yang bisa Pak Amin sampaikan anak-anak, mudah-mudahan ini memberikan informasi lebih kepada kalian. Selamat datang di MTS Negeri 6 Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang saya banggakan,
Selamat datang di MTSN 6 Pasuruan. Selamat belajar bersama-sama kita. Perkenalkan, saya Eka Sugeng Aryadi atau biasa dipanggil Pak Eka. Saya guru bahasa Inggris sekaligus koordinator program SPQ, Siswa Penghafal Quran. Sekali lagi, saya koordinator bidang SPQ, Siswa Penghafal Quran. Pada kesempatan video kali ini saya menyampaikan apa itu program SPQ kepada anak-anak kelas 7 semuanya. Jadi, program SPQ adalah satu program yang ditetapkan oleh madrasah untuk semua anak-anak yang belajar di madrasah kita. Kelas 7 ada target hafalan sendiri, kelas 8 sendiri, kelas 9 sendiri. Nah, pada kesempatan video ini saya sampaikan target hafalan untuk anak-anak kelas 7. Ada 2 target hafalan yang harus kalian tuntaskan sebagai syarat untuk kenaikan kelas 8 nanti. Hanya 2 ya. 1, hafal Asmaul Husna. Terserah mau menggunakan lagu apa saja terserah. 2, hafal doa setelah sholat duha. Itu saja. Sebetulnya ada beberapa hafalan yang harus dituntaskan, tapi karena keadaan yang masih pandemi jadi tidak bisa menggunakan buku ini sebagaimana kakak-kakak kelas kalian tahun kemarin. Ini bentuk bukunya ya. Nah, karena kalian belum bisa masuk jadi belum bisa mendapatkan buku ini. Yang pasti pesan Pak Eka, segera hafalkan Asmaul Husna dan doa setelah sholat duha ya. Nanti harus disetorkan kepada Bapak Ibu guru yang ditunjuk. Tunggu informasi berikutnya, tunggu video berikutnya kapan setorannya akan dilakukan. Oleh karena itu ini sekilas tentang program SPQ yang bisa Pak Eka sampaikan. Selamat belajar di rumah, selamat menghafalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muhammad Jailani. Saya di sini adalah pemangku guru SPK sekaligus diserai sebagai wakil kepala madrasah dalam bidang kesiswaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam madrasah hebat bermartabat. Semangat pagi anak-anak, semoga sehat selalu dan tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Kali ini saya mewakili Bapak Jailani, SPD, sebagai Waka Kesiswaan untuk memaparkan ekstra atau kegiatan kesiswaan yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Pasuruan. Adapun ekstra kurikuler yang ada di madrasah adalah 1. Kaligrafi, 2. Qiraat, 3. Banjari, 4. Tahfidz, 5. Pramuka, 6. Kir, 7. Pencaksilat, 8. English Club, 9. Paskib, dan yang terakhir adalah paduan suara. Nah, itu tadi ekstra-ekstra yang dapat kalian ikuti di madrasah tercinta ini. Yang kedua, ada kegiatan unggulan yang ada dalam madrasah tercinta kita. Yang pertama yaitu ada Satgas P4JN. Yang kedua ada SPK, dan yang terakhir ada Duta Perpustakaan Sepeda Pancar. Dan yang terakhir ada kegiatan pembentukan karakter, yaitu OSIM, Organisasi Intra Madrasah. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian nantinya di sini bisa bergabung dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku tersayang? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, saya Raudho Elvara, biasa dipanggil Bu Farah. Saya mengajar bimbingan konseling di MTSN 6 Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tata tertib siswa di MTSN 6 Pasuruan. Tata tertib siswa terbagi menjadi 4 klasifikasi. Klasifikasi D, klasifikasi C, klasifikasi B, dan klasifikasi A. Pada klasifikasi D berisi pelanggaran yang tergolong ringan, sedangkan pada klasifikasi A berisi pelanggaran yang tergolong berat. Berikut ini akan Bu Farah jelaskan rincian poin yang terdapat pada tata tertib siswa madrasah. Tata tertib siswa MTSN 6 Pasuruan. Nah, berikut ini klasifikasi pelanggaran beserta sanksi poinnya. Bisa kalian baca, di situ poinnya berkisar antara poin 1 sampai 10, tergantung dari berat tidaknya pelanggaran yang dilakukan. Di situ bisa kalian baca sendiri ya.
Nanti pun kalian akan memiliki buku saku yang berisi tata tertib siswa yang bisa kalian baca sendiri. Intinya di situ poin-poinnya memang tidak terlalu besar. Tapi kalau kalian melakukannya berulang kali dan sering, maka lama-kelamaan juga akan semakin banyak poin yang terkumpul. Lanjut pada klasifikasi C. Di situ ada 1 sampai 15. Poinnya juga semakin bertambah ya. 11 sampai 20 poin, tergantung dari beratnya pelanggaran yang kalian lakukan. Selanjutnya kita lihat pada salah satu poin yang nomor 2, penghinaan kepada teman atau guru melalui media sosial. Nah, kita harus hati-hati ya, seperti WA, Facebook, Instagram, atau media sosial lainnya. Jangan sampai kita melakukan penghinaan, karena di situ juga ada poinnya yang berlaku. Kita fokus lagi pada nomor 10, melakukan tindak asusila ringan seperti berkata kotor ataupun pelecehan seksual. Nah, berkata kotor seperti kata-kata umpatan itu tidak boleh. Kalau memang kalian sakit hati, cukup ucapkan astagfirullahaladzim. Lalu kemudian pelecehan seksual di sini yang dimaksud adalah seperti bergurau yang sampai ke arah fisik lawan jenis, sehingga mereka tidak nyaman terhadap perbuatan kalian. Lanjut nomor 11, bermain ke sungai tanpa seizin guru. Nah, dilarang ya untuk ke sungai, karena kalau kalian mau BAB, sudah kami sediakan kamar mandi yang banyak untuk kalian. Untuk klasifikasi yang lain, nanti bisa kalian baca sendiri di rumah ya. Kita masuk pada klasifikasi B. Di sini berisi poin 21 sampai 50 dan terdapat 16 pelanggaran. Kita bahas salah satunya ya. Pada nomor 6, membawa handphone ke madrasah. Membawa handphone dilarang kecuali jika ada perjanjian dengan guru mapel bahwa akan digunakan untuk pembelajaran. Apabila membawa, maka awal masuk harus dititipkan ke ruang BK dan baru diambil saat pulang sekolah. Bila ketahuan membawa, maka akan disita selama seminggu dan bisa diambil orang tua dengan surat perjanjian. Tapi apabila masih mengulangi lagi, maka siap disita hingga kalian lulus MTS. Selanjutnya, masalah merokok. Merokok baik membawa atau merokok di lingkungan madrasah ataupun di luar madrasah serta berseragam madrasah juga dikenakan sanksi poin. Dan tak hanya poin saja, tapi langsung pemanggilan orang tua. Nah, sekarang klasifikasi A. Bisa kalian lihat sendiri kan bahwa pelanggaran-pelanggaran di sini tergolong kategori yang berat. Dan poinnya juga berat, mulai 51 sampai 100. Pada pelanggaran ini tidak ada ampun atau tidak ada keringanan, karena memang pelanggaran-pelanggarannya sudah sungguh berat dan bisa mencoret nama baik kalian, nama baik orang tua, serta nama baik madrasah. Setiap pelanggaran akan diberikan sanksi poin oleh petugas tatipsi. Siapakah petugas tatipsi? Yaitu guru-guru yang ditunjuk untuk melaksanakan tata tertib siswa. Poin-poin pada setiap pelanggaran akan dicatat pada buku saku tata tertib siswa. Kemudian akan diakumulasi jumlahnya, seberapa besar jumlah poin tersebut. Kemudian akan dilihat sanksi yang didapatkan oleh siswa tersebut. Berikut ini sanksi-sanksi dari setiap akumulasi poin yang didapatkan. Yang berikut ini merupakan tindakan sanksi dari akumulasi poin yang kalian dapatkan. Bisa kalian lihat perolehan poin 5-10, 11-20, 21-40. Di situ mulai diberi peringatan dan membuat surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua, wali kelas, dan wakil kepala. Nah, di sini adalah waka kesiswaan. Saya langsung lompat ke poin 61-75 ya. Nah, ketika kalian memiliki akumulasi poin sejumlah itu, maka sanksinya yaitu skorsing selama 1-3 hari di sekolah dengan pemberian tugas.
Nah, berikutnya apabila kalian masih melakukan pelanggaran lagi hingga terkumpul poin sejumlah 76 sampai 95, maka kalian menjalani lagi skorsing selama seminggu di sekolah dengan pemberian tugas. Selanjutnya 96 sampai 100, maka kalian harus bersiap untuk mengajukan mutasi pindah ke sekolah yang lainnya ya. Demikian anak-anakku, semoga kalian paham dengan penjelasan Bu Farah tadi ya. Ingat, tata tertib bukan untuk menakut-nakuti ya, tapi agar tercipta lingkungan yang nyaman, yang menyenangkan untuk kita belajar di madrasah ini. Besar harapan saya, besar harapan madrasah agar kalian bisa taat pada aturan yang ada di MTSN 6 Pasuruan. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya dan semoga kalian merasa nyaman, senang pada pembelajaran di MTSN 6 Pasuruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini sudah mendapatkan materi hari kedua. Bagaimana? Sudah mengerti untuk materi hari ini? Nah, sekarang siapkan lembar kertas untuk menjawab 3 pertanyaan dari saya. Sudah siap? Oke, pertanyaan yang pertama. Siapa nama Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Pasuruan? Yang kedua, sebutkan 5 hal yang tidak boleh dilakukan selama kalian menjadi siswa di Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Pasuruan. Yang ketiga, apa program unggulan yang dimiliki Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Pasuruan? Nah, 3 pertanyaan itu silahkan kalian jawab. Nanti pengumpulannya menunggu informasi lebih lanjut. Terima kasih, sukses selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.